Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatuna fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita angkatkan syukur kita kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kecintaan terhadap ilmu. InsyaAllah nikmat ini semuanya adalah khair, baik, yang wajib kita untuk mensyukurinya. Salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kehidupan kita kepada cahaya iman, cahaya petunjuk. Tidak ada jalan kehidupan, jalan yang akan membuat kita selamat, yang akan membuat kita bahagia, melainkan tak kala kita berjalan di atas tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatuna fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir perkata surah Ali Imran ayat 187 sampai 188. Sebelum kita membaca ayat yang mulia ini, maka kita akan mengulangi sekilas dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 185 sampai 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa an tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pada ayat sebelumnya ini, yaitu ayat 185 sampai 186, ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat hidup, yaitu bahwa manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun pangkat dan jabatan mereka, apapun status sosial mereka, maka yang namanya manusia jelas akan al-maut, akan mendapatkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian Allah menyatakan kepada kita, sesungguhnya apa yang Allah janjikan di dunia ini, insyaallah taala Allah akan memberikan ganjaran nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya Allah akan menepati janji kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi sekiranya kita dunia ini
sengaja tidak menepati janji kita kepada seseorang, maka janji ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya sebatas mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang senda gurau. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada ayat sudahnya, ayat 186, itu Allah menyatakan kepada kita bahwa manusia akan diuji oleh Allah, akan diuji dengan harta, akan diuji dengan jiwa. Makanya Allah katakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kamu akan diuji fi amwalikum, dalam harta kamu, wa anfusikum, dan dalam diri kamu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh kamu akan mendengar diri kamu, dan kamu akan bersabar dari orang yang didatangkan kitabnya di sebelum kalian, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, di mana mereka akan merasakan adzan katsira, sakit, ya, disakiti dengan sakit yang banyak. Kemudian Allah katakan terapinya apa? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya yang sabar tadi, ya, sabar, bertakwa, semuanya itu merupakan azmil umur, adalah urusan-urusan yang azam, yang sangat penting. Jadi dalam ayat ini Allah mengkabarkan kepada kita bahwa manusia akan diuji dengan harta mereka dan akan diuji dengan jiwa mereka. Jelas ujian ini akan dirasakan oleh seseorang. Wala tasma'unna min ladzina utul kitab min qablikum yaumin dzalika wasyirku, ya, wa min ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang didatangkan kepadanya kitab sebelum kalian, dan orang yang dipersekutukan, wa min ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang mereka menyekutukan. Apa yang akan dirasakannya? Adzan katsira, penyakitan yang banyak disakiti. Ini artinya orang-orang ahlul kitab sebelumnya mereka disakiti, sebagaimana mungkin sekarang orang-orang ahlul kitab yang mengamalkan agama mereka juga akan disakiti. Namun ayat ini tidak membatasi ahlul kitab saja, tapi juga kita juga akan diuji dengan harta, diuji kita dengan jiwa, ya, sebagaimana diuji orang-orang terdahulu dengan hal tersebut. Kemudian terapi ujian itu Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu, kan, jika kamu sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Namun sungguhnya hal demikian itu azmil umur, artinya azam, tekad, urusan yang sangat berat, azmil umur. Ya, jadi sabar, bertakwa kepada Allah, ini merupakan hal yang sangat berat. Bapak sekalian dirahmati Allah, ikhwatuna fiddin, insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang baru, ayat berikutnya. Ini merupakan ayat yang telah kita baca pada 2 minggu yang lalu. Untuk itu ada baiknya untuk ayat 185, 87, ayat 188, salah seorang dari kita untuk membacanya. Wa idz akhadallahu
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم. Ya, jazakumullah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu dan ingatlah akhadallahu ketika Allah mengambil, ya. Akhadha artinya Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitab. Mitsaq itu al-ahdu, perjanjian, ya, kepada alladzina utul kitab, ya. Allah kan ingatlah ketika Allah menjadikan kepada mitsaqal ladzina utul kitab, perjanjian kepada orang-orang yang utul kitab, didatangkan kepadanya alkitab. La tubayyinunnahu linnas, niscaya sungguh, ya sungguh, atau ya la tubayyinu, sungguh, tubayyinu nahu linnas, la tubayyinunnahu linnas, sungguh, ya, akan dijelaskan kepada manusia. Engkau akan menjelaskannya kepada manusia. La tubayyinunnahu linnas, sungguh engkau akan menjelaskannya pada manusia. Wala taktumunah, dan janganlah kamu taktumunahu, menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, maka mereka nabath, melemparkan perjanjian tadi, maksudnya fanabadhuhu wara'a, di belakang, zuhurihim, punggung-punggung mereka. Ya, wala taktumunahu, jangan kamu menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka melemparkannya di balik punggung mereka. Washtarau bihi, mereka membelinya, menukarnya. Washtarau bihi, mereka menukar dengannya. Thamanan qalila, harga yang sedikit. Thamanan artinya harga. Fabi'sa ma yashtarun, maka itulah sejelek-jelek ma yashtarun, apa yang mereka, ya, perjualbelikan. Fabi'sa ma yashtarun. Wa idz akhadallahu, ingatlah ketika Allah, ya, mitsaq tadi mengadakan perjanjian. Alladzina utul kitab, kepada siapa perjanjian itu ditujukan? Kepada orang-orang yang didatangkan kepadanya alkitab. La tubayyinunnahu linnas, sungguh niscaya kamu akan menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, di mana mereka itu nabadhuhu, melemparkannya, ini kembali kepada perjanjian. Wara'a zuhurihim, di balik punggung mereka. Washtarau bihi, dan mereka menjualnya. Sesungguhnya artinya menjual atau menukarnya.
thamanan qalila. Thamanan qalila dengan harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, maka itulah sejelek ma yashtarun, apa yang mereka jual. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu, jangan kamu mengira, la tahsabanna, yang kamu mengira, alladzina yafrahun, orang-orang yang gembira, jangan kamu menyangka kepada orang-orang yang gembira bima atau dengan apa yang didatangkan, ya, bima atau, jangan kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka rasakan, yang datangkan kepada mereka. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, mereka menginginkan an yuhmadu, agar mereka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi di antara tanda orang Yahudi itu di ayat ini adalah mereka ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya, ingin dipuji dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin min azab. Fala tahsabannahum, jangan pula engkau mengira mereka bimafazatin, itu kemenangan, dengan mendapatkan kemenangan, minal azab, dari azab. Walahum azabun alim, dan untuk mereka azab yang alim, azab yang pedih. Ikhwatan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang perjanjian yang diadakan dengan ahlul kitab atau orang-orang yang didatangkan kepadanya Alkitab. Di mana perjanjiannya apa? Untuk menjelaskan isi Taurat kepada manusia, dan tidak boleh menyembunyikannya. Namun kenyataan bagaimana orang ahlul kitab tersebut, ya, mereka melemparkannya, membuangnya di balik punggung mereka. Mereka menukar dengannya dengan tukaran yang sedikit, dan itu merupakan sejelek-jelek apa yang mereka perjualbelikan. Ikhwatan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin penting. Insyaallah kita akan syarahkan lebih dalam lagi. Ya, kita ulang lagi. Wa idz akhadallahu, apa artinya tadi? Ingatlah, akhadallahu, ketika Allah mengambil misak, perjanjian kepada siapa? Alladzina utul kitab, orang-orang yang datangkan Alkitab. La tubayyinunnahu linnas, ya, sungguh pasti engkau akan menjelaskannya linnas, kepada manusia. Maksudnya mungkin menjelaskan isi perjanjian. Kemudian larangan tidak menyembunyikan ilmu tadi. Wala taktumunahu, jangan kamu menyembunyikannya. Orang Yahudi dia menyembunyikan ayat-ayat tentang rajam. Ya, kerjanya itu memang suka itu, supaya ini tidak diberlakukan kepada mereka. Apa kenyataannya? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka melemparkannya wara'a zuhurihim, ya, di belakang punggung mereka. Ini merupakan bahasa kiasan. Washtarau bihi samanan qalila, apa artinya tadi? Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Menjual sini bisa juga menukar. Fabi'sa ma yashtarun, itulah sejelek ma yashtarun, apa yang mereka perjualbelikan. La tahsabanna alladzina, jangan kamu mengira orang-orang yang yafrahuna, apa artinya yafrahun? Yang mereka gembira bima utu, dengan apa yang didatangkan kepada mereka. Wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alun, ya, mereka menyukai an yuhmadu, untuk dipuji
bima lam yaf'alu, dengan yang tidak mereka kerjakan. Orang lain nama kerajo tapi mereka yang ingin dipuji. Ini kerajonya orang Yahudi itu. Fala tasabannahum, jangan kamu mengira mereka itu, fala tasabannahum bimafazatin, mendapatkan mafazah, kemenangan, minal azab, dari azab. Walahum azabun alim, untuk mereka azab yang alim, yang pedih. Ikhwanuna fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangan Syekh di sini dalam tafsir Sa'di bahwa al-mitsaq, mitsaq di sini adalah huwal ahdul tsaqil al-muakkad, perjanjian yang tsaqil, artinya tsaqil yang berat, yang muakkad, yang sangat dikuatkan. Wa hadzal mitsaq akhadhahu Allah Ta'ala ala kulli man a'tahu Allah al-kutub. Perjanjian ini Allah berikan kepada setiap orang yang Allah datangkan kepadanya al-kitab, kitab-kitab, wa 'allamahul ilmi, dan orang yang Allah ajarkan kepadanya ilmu. Jadi perjanjian ini bukan hanya untuk umat ahli kitab saja, tapi setiap orang yang datangkan Allah kepadanya kitab, maka mereka membuat perjanjian, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apa isi perjanjiannya? An yubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, ma yahtajuna ilaih, terhadap apa yang mereka butuhkan. Jadi isi perjanjian itu adalah menjelaskan kepada manusia apa yang mereka butuhkan kepadanya. Mimma 'allamahullah, dari apa yang Allah ajarkan. Kemudian Allah katakan wala yaktumhum dzalik, dan jangan kamu sembunyikan kepada mereka sedikit pun. Wa yabkhalu 'alaihim bihi, dan mereka bakhil atasnya, khususan secara khusus idza sa'aluhu, ketika mereka ditanya, mereka menyembunyikan ilmu tadi. Ini yang repotnya kan. Wa qa'ama yujabu dzalik, atau terjadi apa yang mewajibkan hal tersebut. Fa inna kulla man 'indahu ilmun, maka sesungguhnya setiap orang indahu ilmun, yang ada di sisinya ilmu, yajibu alaihi fitikal hal, wajib baginya dalam kondisi tersebut an yubayyinahu, untuk menjelaskan kepada manusia. Ini ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, namun bukan terbatas kepada ahlul kitab. Setiap orang yang berilmu, yang tahu, hendaklah dia menjelaskan kepada manusia. Dan tidak boleh kalau mereka ditanya tentang sesuatu, sedangkan mereka tahu, mereka tidak boleh menyembunyikannya. Atau dia pura-pura tidak tahu, karena takut nanti dia akan dicela oleh manusia. Ketika ini saya jelaskan, nanti orang akan mencela saya. Jadi ketika ditanya kita tidak boleh menyembunyikan yang sebenarnya. Ketika kita memberikan ilmu, ya jelas yang kita berikan itu ilmu yang sahih. Jadi fa inna kulla min indahu ilmun, sungguhnya setiap orang yang ada di sisinya ilmu, yajibu alaihi fitilkal hal, wajib baginya dalam kondisi seperti itu an yubayyinahu, untuk menjelaskan. Ya. Wa yuwaddihu al-haq minal batil, menjelaskan yang hak dari yang batil. Jadi tidak boleh dia mengakhirkan penjelasan padahal dia tahu. Ya. Ta'khirul bayan waqtal hajah, mengakhirkan penjelasan pada waktu butuh, maka tidak dibenarkan. Sebagaimana juga orang minta fatwa terhadap sesuatu, dia butuh, maka kita tahu jawabannya, maka tidak boleh kita menyembunyikan jawabannya tersebut.
Fa amal muwaffiqun faqamu bihadza an atammal qiyam wa 'allamun nas bima 'allamahumullah. Adapun orang-orang yang mendapatkan taufik, muwaffiqun, orang yang Allah berikan kecocokan padanya, apa sikap mereka? Faqamu bihadza, mereka akan melakukan sesuai dengan ayat ini, yang diminta dari ayat ini. Dia akan melakukan dengan benar. Dan dia akan ajarkan kepada manusia dengan sesuatu yang Allah belum ajarkan padanya. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita, wa amal ladzina utul kitab, adapun orang-orang yang datangkan banyak Alkitab, minal yahud wan nasara, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan orang yang sama dengan mereka, wa man syabahum, apa sikap mereka terhadap kebenaran? Fanabadhuhu hadhil uhud, mereka mengenyampingkan, melemparkan perjanjian itu, dan segala bentuk perjanjian, wara'a zuhuri, mereka lempar itu di balik punggung mereka. Jadi seolah-olah tidak ada perjanjian untuk jelaskan kepada manusia, tapi mereka tidak menjelaskan. Falam ya'ba'u, tidak terbebani dengannya. Akhirnya bagaimana? Fakatamul haq, mereka menyembunyikan kebenaran. Wa azharu al-batil, kalau kebenaran sudah disembunyikan, apa yang tampak lagi? Ya kebatilan. Kalau kebenaran sudah disembunyikan, maka yang batil akan tampak. Makanya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, datangkan kebenaran dan kebatilan itu akan lenyap. Ja'al haqq wa zahaqal batil, datang kebenaran maka kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Nah, kan yang hak itu kalau dijelaskan, dikabarkan, diinformasikan, maka dia tidak akan lenyap. Akan ada saja orang yang akan berusaha untuk mengamalkannya. Semuanya ini dilakukan oleh orang Ahlul Kitab, tajarra'u ala maharimillah, yaitu mereka tajarru' semena-mena terhadap batasan-batasan yang Allah haramkan. Jadi apa yang menyebabkan orang itu melampaui batas? Karena mereka semena-mena terhadap apa yang Allah haramkan. Mereka menganggap sepele pengharaman Allah terhadap sesuatu. Mereka menganggap tahawunan, menganggap ringan hal tersebut. Bihuquqillah, dengan memberikan hak Allah dan hak makhluk. Washtaraw bidzalika kitman, mereka membeli yang tersembunyi itu hanya beberapa rupiah, kan. Wa huwa ma yasulu lahum, ini apa yang terjadi pada mereka. In hasala min ba'd riyasat wal amwal hakirah min man salafathum al mutabi'ina ahwa'hum al muqaddimina syahwatahum alal haq. Jadi sini dinyatakan mereka menjual bidzalika, hal demikian dengan menyembunyikannya dengan harga yang sedikit. Mereka menyembunyikan kebenaran. Ini yang terjadi pada mereka. Jika terjadi pada mereka itu, pada sebagian mereka itu riasat, kekuasaan, wal amwal al-akhirah, harta-harta yang ringan, yang kecil dari sebelum mereka mengikuti hawa nafsu mereka, al-muqaddimina syahwatahum Allah, mereka tetap mendahulukan syahwat mereka di atas kebenaran. Ini sikap daripada orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dahulunya, dan sikap setiap orang yang akan mencontoh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencela sifat mereka ini, fabi sama yashtalun, dan itulah sejelek-jelek apa yang mereka yashtalun, perjual belikan. Li'annahu akhasul iwad, karena sungguhnya itu adalah kekhususan ganti. Walladzi ragibu anhu wa huwa bayanul haq, orang-orang yang membenci darinya itu orang yang menjelaskan kebenaran. Alladzi fihi as-sa'adah al-abadiyah. Jadi orang-orang yang menjelaskan kebenaran tadi, apa yang mereka dapatkan? As-sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi.
Kalau orang yang tidak mau menjelaskan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, jelas tidak akan pernah bahagia mereka. Harta mereka tidak akan berkah. Wal masalih ad-diniyah, dan kemaslahatan agama dan dunia. Ini merupakan a'zamu al-matalib wa ajalluha. Ini merupakan sebesar maslahat agama dan maslahat dunia. Kemudian Allah mengatakan, la tasabanna alladziina yafrahuna bima atau. Jangan kamu mengira orang-orang yang yafrahun, gembira dengan apa yang didatangkan pada mereka dari keburukan, kebatilan, baik itu pergatilan berupa perkataan dan perbuatan, dan yahibbuna, kamu senang untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak melakukannya. Ini merupakan ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlaku jujur, memuji orang yang berhak untuk dipuji. Jangan kita mengada-ngada. Siapa yang berhak dipuji? Orang yang memang benar, taat. Kadang-kadang kan kita puji orang yang tidak berhak dipuji, akhirnya orang ini merasa dianjungkan. Jelas ini merupakan tipuan. Tidak boleh kita memuji orang yang dia tidak berhak untuk dipuji. Kita memujinya. Wa yuhibbuna an yuhmadu, mereka ingin untuk dipuji orang yang tidak melakukan suatu perbuatan. Saya menjelaskan kepada kita kenapa digabung di antara ayat ini fi'lus syarr wa qauluhu, perbuatan jelek dan perkataannya, wal farhu bidzalik, kegembiraan dengan demikian itu, dan kecintaan untuk dipuji, untuk melakukan kebaikan yang mana mereka tidak melakukannya. Jadi artinya jangan kita mengada-ngada, puji orang yang berhak dipuji dan jangan puji orang yang tidak berhak untuk dipuji. Orang-orang ahli kitab ini dia itu yang diinginkannya. Bagaimana kita memuji mereka, maksud orang-orang Yahudi, padahal mereka tidak mengerjakannya. Ini sama aja dengan bohong. Memuji-muji orang yang dia tidak melakukan perbuatan itu kan sama dengan bohong. Kemudian, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan pula kamu mengira bahwa mereka itu mafazah, akan menang, selamat dari azab. Artinya apa? Bimahalin najwatin minhu wassalamah. Jangan kamu mengira mereka selamat dari azab. Bal qad istahaqquhu, maka mereka berhak untuk menerima azab tadi, maka mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan di ujung ayat tadi, apa? Walahum azabun alim. Untuk mereka azab yang pedih. Yang termasuk dari ayat ini, kata Syekh, termasuk juga ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang merasa gembira dengan apa yang ada di sisi mereka dari ilmu tadi. Jadi ahlul kitab itu kan memang yang dimagangkannya kitabnya. Dia sudah menguasai sekian. Jelas tidak boleh. Manusia yang berilmu itu dia semakin tunduk dengan ilmu. Semakin berilmu dia, makin tunduk dia. Bukan semakin sombong dengan ilmunya tadi. Walam yankalu li rasul. Dan mereka tidak tunduk kepada rasulnya. Tidak lagi tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa za'amu annahum humul muhiqquna fi halihim wa maqalihim. Mereka menyangka bahwa mereka itu muhiqqun fi halihim wa maqalihim. Orang yang berhak dalam kondisi perkataan mereka dan hal mereka, keadaan mereka. Demikian juga setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah, baik itu bid'ah perkataan dan perbuatan, lalu dia gembira dengannya, wada'a ilaiha, dan mengajak kepada perbuatan tadi, wa za'ama annahu
muhiqqun, dan dia menyangkal itu adalah kebenaran. Wa ghairuhu mubtilun, dan wa ghairu, dan itu bukanlah satu kebenaran. Kama huwal waqi' min ahli bid'ah, sebagaimana yang terjadi pada ahli bid'ah. Di menjelang akhir ayat ini, Syekh menjelaskan kepada kita kesimpulan dari ayat ini apa? Wadalatil ayah, ayat ini menunjukkan mafhumnya apa? Pemahaman ala anna man ahabba an yuhmad wa yusna alaihi bima fa'aluhu minal khair wal tiba'ul haq idza lam yakun qasduhu bidzalika riya was sum'ah annahu ghairu mazmum. Artinya singkatnya apa? Orang-orang yang suka melakukan kebaikan, ya, lalu dia dipuji dengan perbuatan baik tadi, dan dia tetap melaksanakan kebenaran, ya, bukan maksud pada dirinya ada riya, bukan pula sum'ah, maka ini tidak dipuji. Jadi apabila ada seorang muslim melakukan kebaikan, ya, mereka tidak bermaksud berbuat riya, mereka tidak pula sum'ah ingin didengar-dengar, maka ini tidak mengapa, tidak dicela. Jadi seseorang yang melakukan kebaikan, ahabba an yuhmad, dia ingin dipuji, ya, dia disanjung oleh orang lain dengan perbuatannya, atau karena dia mengikuti kebenaran. Kalau maksudnya tadi bukan dengan riya dan sum'ah, maka ini tidak dicela. Bahkan ini merupakan hal yang matlubah, di mana allati akhbarallahu an yajziya bihal muhsinin, di mana Allah mengkabarkan agar diberikan kebaikan bagi orang yang berbuat ihsan. Jadi itu tadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Apabila pujian itu datang, sementara kita tidak ada riya di dalamnya dengan pujian tadi, maka ini tidak mengapa. Kita mengikuti kebenaran, kemudian pujian tadi sesuai dengan kenyataan yang ada pada kita, maka ini tidak mengapa. Jadi bukan mengada-ngada. Nah, di zaman sekarang kita melihat ada orang yang dia tidak berhak untuk dipuji. Dia tidak berhak untuk mendapatkan ada hadiah, penghargaan, diberi penghargaan. Dan karena orang yang berhak untuk mendapatkan penghargaan, mereka tidak diberi, maka ini merupakan satu bentuk kebohongan, dusta yang perlu kita untuk menjauhinya. Nah, dengan demikian kita telah mengakhiri ayat yang mulia ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini berfaedah dan bermanfaat, di mana ayat ini berisi tadi kita jelaskan celaan terhadap ahlul kitab, perjanjian ahlul kitab berjanji untuk menyampaikan kitab mereka dan tidak boleh menyembunyikan kepada manusia. Jadi setiap orang yang didatangkan kepadanya kitab, termasuk juga kaum muslimin yang paham dengan isi Al-Quran dan Sunnah, hendaklah dia menjelaskan kebenaran tadi dan tidak menyembunyikannya. Ketika ditanya, dia tidak menyembunyikan yang sebenarnya. Kalau disembunyikan berarti menyembunyikan ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikan ilmu itu, maka mereka akan dikekang dalam api neraka. Demikian yang bisa kita sampaikan, saya jelaskan pada kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat jadi ilmu bagi semua. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kenapa orang Yahudi menyembunyikan ayat tentang al-jam? Ya, supaya ayat itu tidak diterapkan kepada mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan itu tidak diterapkan kepada mereka. Jadi mereka menyembunyikan itu, ya, untuk menutupi, ya, kesalahan mereka. Sengaja mereka menyembunyikan ayat. Jadi mereka melakukan perbuatan itu, perbuatan zina, ya, supaya mereka tidak dihukum
yang mereka sembunyikan. Ini namanya penyelewengan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh menyembunyikan ayat Quran. Ketika ditanya dia tidak mau menjawab, padahal dia tahu jawabannya. Atau menyembunyikan ini mereka menyalahartikan, menyalah tafsirkan. Menyembunyikan ilmu merupakan perbuatan tercela. Dan dalam ilmu yang kita ketahui, memang tidak semuanya mesti kita sampaikan. Sekiranya kita ditanya tentang hal tersebut, mungkin baru kita bisa menyampaikannya, bisa mengkhabarkannya. Dalam menjelaskan ilmu, tentu juga ilmu itu diberikan dari pelajaran-pelajaran yang ringan terlebih dahulu. Memberikan yang usul sebelum furu', yang pokok sebelum yang furu'. Memberikan al-muttafaq qabla ikhtilaf, yang disepakati sebelum mengkhabarkan tentang ikhtilaf. Ini khilaf aja yang sebut, ya. Yang sepakati mana? Kan tidak ada. Kacau jadinya. Jadi perangai menyembunyikan kebenaran itu merupakan perangai dari ahlul kitab dan diwarisi oleh kaum muslimin yang meniru perilaku ahlul kitab tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian termasuk dalam ayat ini, ya, ahlul kitab alladzina, yang mereka itu gembira dengan apa yang ada di sisi mereka dari ilmu, dan mereka tidak tunduk terhadap rasul mereka. Ini termasuk dalam ayat ini. Dan mereka menyangkal bahwa mereka itu muhiqqun, benar dalam kondisi mereka dan perkataan mereka, keadaan mereka dan perkataan mereka. Demikian juga setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah, baik bid'ah itu perkataan dan perbuatan, lalu gembira dengan perbuatan bid'ah tadi dan mengajak pada perbuatan bid'ah itu, dan mereka menyangkal bahwa bid'ah itulah yang benar. Ya, semua yang terjadi pada ahli bid'ah sekarang ini. Jadi mereka tetap tidak selamat dari azab Allah. Meskipun mereka menggunakan dalil-dalil, dalil mereka itu tidak tepat, maka jelas mereka akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu mereka sudah, ya, merubahnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah, mentahrif kalimat-kalimat itu dari tempat-tempatnya. Injil itu, ya, apakah sudah dalam bentuk Alkitab atau dalam bentuk lembaran-lembaran? Wallahu a'lam. Akan tetapi Injil dalam bentuk lembaran-lembaran itu sudah ada. Suhuf namanya. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Isa. Jadi lembaran-lembaran ini setelah digabung, maka dia jadi kitab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Injil ini, ya, ketika itu Taurat atau Injil sampai ke tangan pendeta mereka merubahnya. Mereka merubah dengan hawa nafsu mereka. Karena ulama-ulama mereka yang jahil dengan dinnya, itulah yang merubah tadi. Yang tidak paham dengan isi Taurat dan Injil. Adapun yang paham, mereka tidak mau untuk merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja yang bisa kita jelaskan. Semoga faedah dan manfaat jadi ilmu kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.